Hai guys, berita yang keluar tadi malam itu langsung membuat harga Bitcoin, Ethereum langsung naik ke atas. Apa berita tersebut? Itu yang akan kita lihat. Dan ada juga berita yang akan muncul nanti malam. Dan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk ini berita yang muncul tadi malam itu adalah berita tentang jumlah pengangguran ya. Nah, ada jumlah pekerjaan yang laporan jumlah pekerjaan yang muncul kemarin. Bitcoin itu kembali ke harga $17.000, naik bersama dengan saham Amerika. Ketika trader-trader itu merespon ada peningkatan di klaim pengangguran, jadi lebih banyak orang-orang yang pengangguran dari berita atau laporan yang muncul kemarin. Salah satu tanda bahwa Federal Reserve akan memperlambat kenaikan suku bunganya. Harga daripada aset digital terbesar ini itu langsung naik 2,1% dalam 24 jam terakhir ya. Ethereum lebih baik lagi 3,7% dalam 24 jam terakhir. Dan para ekonom ini berpikir bahwa pengangguran yang rendah ini bisa berarti orang-orang itu banyak yang berbelanja sehingga membuat harga itu naik. Tetapi dengan meningkatnya tingkat pengangguran seperti yang muncul di laporan kemarin itu, harga itu tidak akan terlalu naik ke atas, tetapi artinya juga inflasi akan menurun ya. Jadi ini merupakan hal yang baik sekali secara jangka panjang ya. Dan kita masih harus berhati-hati karena nanti malam itu ada PPI report yang akan muncul sekitar jam 8.30 yang akan memberikan volatilitas pada harga Bitcoin juga ya. Apakah bisa bagus sehingga Bitcoin bisa pump atau malah jelek ya sehingga Bitcoin itu bisa turun. Kita akan lihat nanti malam bagaimana hasilnya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu untuk technical analysis pada hari ini. Karena berita tadi malam, jadi hasilnya juga daily close-nya itu juga sangat baik sekali, langsung green dot ya kemarin tersebut. MACD masih mengarah ke atas, RSI-nya tiba-tiba naik di atas 50, jadi sudah mulai tanda bullish kalau dilihat dari indikatornya. Kalau di time frame yang lebih rendah kita lihat, untuk time frame 4 jamnya kita lihat, ini ada peningkatan yang cukup pesat ya, dari kemarin jam 11 malam tersebut. MACD-nya mengarah ke atas, money flow juga bertambah. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya dia bullish secara jangka pendek ya, tetapi sekarang kita berada di 78,6-nya daripada yang di sini. Dan kita belum membuat higher high, jadi belum terkonfirmasi bullish secara penuh. Dan kita juga sempat turun ke bawah daripada posisi 16.800 ini. Jadi kita harus berhati-hati, ini bisa jadi merupakan pola diamond juga ya. Pola diamond memiliki dua shoulder di kiri dan dua shoulder di kanan. Di mana dua shoulder tersebut tidak lebih tinggi daripada diagonal yang ada di sini ya. Oke. Jadi kalau misalnya harga tersebut tidak melebihi daripada diagonal ini, maka itu masih ada potensi ke bawah karena ini dalam posisi pola membuat pola diamond ya. Diamond kalau misalnya masuk dari bawah ke atas, ini berarti nanti dia akan ke bawah. Oke. Nasdaq bagaimana? Nasdaq bagus, dia langsung naik ke atas ya. Jadi masih dalam posisi baik ya. Oke, tidak jadi close-nya lebih rendah sebenarnya dibandingkan dengan low sebelumnya. Indikator kalau saya lihat agak bearish meskipun ada green dot di sini ya, tapi 60% bearish untuk Nasdaq. Dan di SY kalau kita lihat di sini MACD-nya itu masih dalam posisi ke atas, belum cross ke bawah, dan ini juga ada RSI-nya. RSI-nya itu masih sideways di sini-sini saja ya.
Jadi belum ada pergerakan yang besar. Price action masih mengarah ke bawah. Kalau kita misalnya lose kehilangan 104,1, maka dia akan bisa terjun ke bawah lagi ya. Oke, dan bullish untuk Bitcoin. Kalau misalnya ada rejection di sini berarti bagus untuk maksudnya kurang baik untuk Bitcoin karena DXY-nya itu naik ke atas. Dan ini ada salah satu project metaverse yang menurut saya cukup bagus ya. Saya sudah melihat gameplaynya seperti apa, saya sudah melihat grafiknya itu seperti apa, ada di YouTube, teman-teman bisa cari sendiri. Mereka kadang-kadang suka menampilkan update-update yang terbaru mengenai world yang mereka buat. Ini gameplaynya bagaimana, monster-monster yang namanya Illufil itu mereka juga tampilkan, animasi-animasi juga mereka tampilkan. Dan ini mereka akan membuka Overworld's private beta, jadi semacam dunia open world ya, di mana kita bisa menjelajahi dunia ini ke sini ke sana, dan ada juga dan merupakan bagian daripada game metaverse Illuvium ini ya. Ini menurut saya Illuvium ini bisa menjadi game atau metaverse yang gede ke depannya, dan mereka developernya itu juga terus melakukan perkembangan update di dalam game ini. Teman-teman bisa coba untuk daftar private betanya. Kalau misalnya teman-teman suka bermain game, coba saja. Ini grafisnya sangat baik sekali, sangat menakjubkan sekali menurut saya. Dan ada beberapa hal lainnya yang juga bisa teman-teman lihat sendiri di thread Twitter ini ya. Oke, sekarang kita akan melihat di channel altcoin ini 8,5 tahun. Channel ini sudah berjalan ya teman-teman, dari tahun 2014 mulai grafik altcoin ini. Altcoin pertama kali muncul di sekitar tahun tersebut, dan ini menunjukkan kalau altcoin sekarang berada di support ya. Yang garis pink ini, di garis yang paling bawah ini, itu pas sekali yang ada di sini, mirip sekali dengan di sini, dan ada juga yang namanya weekly bullish divergence di channel bottomnya, ketika harga atau market cap daripada altcoin itu turun ke bawah, tapi dia membuat divergence yang lebih dia membuat divergence di RSI-nya, itu menunjukkan ada buying pressure yang cukup kuat di daerah sini. Dan kalau misalnya kita samakan dengan yang sebelumnya, maka ini akan menjadi hal yang sangat baik sekali untuk altcoin, bisa naik ke atas, pump, dan memulai bull market yang baru. Tetapi tentu saja untuk fractal kita tidak boleh serta-merta 100% bahwa ini akan terjadi ya teman-teman. Kita tetap harus waspada dengan situasi yang akan terjadi ini. Tetapi kalau kita lihat dari perkembangan teknologi, perkembangan layer 2 sekarang ini, menurut saya sangat wajar sekali bisa terjadi hal ini ya. Jadi menurut saya bisa terjadi ya. Oke. Ada juga ini dari TechDev juga, dia memberikan korelasi antara Bitcoin dengan yield 10 tahun daripada China, di mana ketika yield 10 tahun China ini mulai break daripada downtrendnya, itu akan menunjukkan kalau ini adalah awal daripada bull market daripada Bitcoin ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya klik saja biar kelihatan. Di tahun 2012, 2013 di daerah sini break, habis itu naik cukup banyak. Di sini break juga 2016, break naik ke atas, harga Bitcoin juga naik ke atas. Tahun 2020 juga setelah Corona dump, break daripada downtrend, naik ke atas, harga langsung naik ke 69.000. Yang dari sini juga ada ya, dan sekarang lagi dalam posisi ini breakout ke atas dan harga belum naik. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan potensi bagi kita buat kita beli, ada potensi yang besar untuk naik ke atas ya. Oke, RSI-nya di sini juga udah di atas 50, pertanda bahwa ini mulai bullish. Oke.
Apa kata CZ Binance mengenai kondisi sekarang ini? Banyak orang berusaha untuk memprediksi tren masa jangka pendek, ya, tetapi itu tidak bisa diprediksi. Banyak orang yang tidak menyadari mengenai tren jangka panjang, dan ini sangat mudah untuk diprediksi. Ikuti tren jangka panjang. Inovasi teknologi tidak akan berhenti. Adopsi tidak akan berhenti. Peningkatan permintaan atau demand tidak akan berhenti juga. Bullish untuk Bitcoin dan kripto secara jangka panjang, ya. CZ tahu benar, dia sudah lama di dalam industri ini. Ya, mungkin ada dia sedikit shield sedikit, ya. Jadi mempromosikan, tentu saja wajar sekali bagi dia mempromosikan koin dia, tetapi yang dia katakan ini saya sangat setuju, ya, teman-teman. Teman-teman lihat saja data-datanya. Institusi mulai mau ada koneksinya dengan kripto. Mereka bikin wallet, mereka kerjasama dengan Polygon, mereka kerjasama dengan Ethereum, mereka bikin blockchain yang baru, mereka keluarin koin-koin baru, mereka keluarin NFT. Banyak sekali hal-hal yang institusi tradisional itu lakukan yang berkaitan dengan kripto. Inovasi teknologi tidak akan berhenti. Kita lihat kalau ini ketika kita menggunakan platform kripto yang baru tersebut, itu mungkin bisa salah satu diantaranya itu adalah inovasi teknologi yang terbaru. Adopsi seperti yang tadi saya bilang, adopsi tidak berhenti. Banyak perusahaan-perusahaan yang ingin mengadopsi kripto. Permintaan semakin bertambah, ya. Dari survei kepada orang Amerika, mereka akan ada lebih banyak orang yang mau membeli kripto dalam beberapa bulan ke depan, ya. Itu yang saya lihat. Dan ini bisa menjadi hal yang sangat baik sekali untuk Bitcoins dan kripto secara jangka panjang. Jadi pastikan teman-teman punya posisi di dalam Bitcoin dan kripto agar bisa mendapatkan cuannya juga, ya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.